Halo guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, Fast Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Glory Season 2 Episode 10. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Han Do-young sudah mengetahui perselingkuhan istrinya dari kiriman file Myung-woo. Ia kemudian mendatangi butik pesta milik Jae-jun. Di sana, ia mencoba salah satu baju supaya bisa mencobanya di kamar pas. Ia melihat sekeliling di mana baju butik siesta juga banyak di rumahnya. Yang ternyata itu dari Jae-jun. Ia baru menyadari tempat yang sempit itulah mereka berselingkuh. Jin berpindah ke Kang Yeom-nam yang telah ketahuan oleh Hyun-jin. Ia menyadari salah satu foto yang tidak dikenalinya. Kemudian, ia mengecek STNK mobil atas nama Mong Dong-eun ke teman polisinya, yang ternyata memiliki 2 mobil atas nama Dong-eun. Itu berarti ia tidak bekerja sendirian, meminta seseorang untuk mengikutinya besok. Keesokan harinya, setelah mengetahui keberadaan mobil Dong-eun, ia memergoki anak buah Dong-eun dan mengancamnya. Yeon-jin tahu anaknya Sun-a yang bersekolah di SMP Samyong. Yeom-nam yang ketakutan akan terjadi sesuatu pada putrinya, menanyakan mau apa Yeon-jin. Kemudian, Yeon-jin menjatuhkan isi tas Yeom-nam dan menyuruhnya memungut handphonenya. Kakinya menginjak tangan Yeon-nam yang sedang mengambil handphonenya. Ia berkata, apa sesama guru SD dan pembantu rumah tangga. Itu karena mereka tujuan yang sama membunuh Yeon-jin dan suaminya. Kemudian, Yeon-jin menawarkan kesepakatan yang sama, membunuh suaminya lebih cepat dari Dong-eun. Apa yang ia harus membunuhnya besok agar lusa bisa jadi hari pemakamannya. Dong-eun melihat mobil anak buahnya tidak ada di parkiran. Ibu Hyom-nam kemudian membawa putrinya pergi dari rumah dengan tergesa-gesa. Ia ingin menyelamatkan putrinya dari bahaya dengan pergi beberapa hari dari kota Samyok dan memberinya waktu berpikir apa yang harus diputuskan. Ia mengajaknya putri jalan-jalan sambil bernyanyi di dalam mobil. Di sekolah, Dong-eun mendapat undangan rapat acara karya wisata sekolah. Dalam rapat itu, yang dihadiri 6 orang, hanya ia yang ditugaskan seorang diri oleh guru saingannya itu untuk mengurus semua acara. Di rumah Jae-jun, membeli barang-barang perlengkapan anak-anak yang paling mahal yang dikirim dari Italia. Pengantar paket itu menanyakan berapa usia anaknya dan mengapa ada hewan berbulu di rumahnya. Di bandara, Hyun-jung mendapat panggilan telepon dari Dong-eun yang ditugaskan memancing Yeon-jin ke dokter bedah milik Dr. Yo-jung. Tapi Hyun-jung sedang bertengkar dan Yeon-jin bingung bagaimana ia memancing ke sana. Sementara di sekolah, Dong-eun dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang membuat gaduh dengan mencari Dong-eun di sekolah sambil mabuk. Di hari sebelum kejadian itu, ibunya didatangi oleh Yeon-jin. Yeon-jin memberitahu ibunya, Dong-eun telah bekerja menjadi guru SD di sekolah swasta. Kemudian, Yeon-jin membujuknya untuk membuat gaduh di sekolah agar ia diberhentikan dari sekolah. Awalnya, ibunya marah. Ibunya bertanya, siapakah dia? Yeon-jin mengingatkan dulu dia menerima cek dari ibunya soal formulir putus sekolah Dong-eun. Ia tak akan mendapatkan uang dari Dong-eun karena sudah 10 tahun tak bertemu. Yeon-jin akan memberikan semua uang yang Dong-eun hasilkan seumur hidup. Kemudian Yeon-jin memberinya uang muka ongkos taksi dan sisanya setelah tugasnya selesai. Ibu bertanya di manakah dia tinggal. Di Semeonkah? Ia tahu dari kantor komunitas. Ia pernah mendatangi apartemen yang Dong-eun sewa ke sana saat musim semi karena membuat gaduh pemilik gedung mengusirnya. Shin berpindah, Dong-eun membawa ibunya pulang ke apartemennya. Dong-eun marah bagaimana ia bisa menemukan dirinya. Bila ia bersembunyi lagi, ibunya akan menemukannya lagi. Yeon-jin telah menemukan 2 alat catok baru untuk melawan Dong-eun. Di klinik bedah Dr. Yo-jung, Hye-jung berhasil memancingnya untuk datang dengan mengatakan soal Dong-eun, bahwa suaminya selama ini telah bermain Go bersama Dong-eun. Tas Hye-jung jatuh oleh perawat yang membuatnya kesal. Belilah tas sesuai kemampuanmu yang ramah lingkungan menurut Yeon-jin. Tas mahal itu diberikan oleh suaminya Ha Do-young. Yeon-jin terkejut, Hyun-jung bertemu suaminya. Hyun-jung berharap bisa menidurinya, tapi saat itu ia sedang haid. Kemudian pergi meninggalkan Yeon-jin. Kemudian, di klinik lagi ada promo, jadi Yeon-jin ditawari untuk datang lagi lain waktu.
Di sisi lain, anak buah Pak Kim tertangkap polisi saat penggerbekan sarang judi. Pak Kim kemudian menyelamatkan mereka dan memarahi mereka karena ulah mereka yang tertangkap. Pak Kim heran dari mana mereka mendapatkan uang. Mereka juga dipukulinya dengan kursi kayu. Suaminya Bu Hyun Nam ingin ngutang di minimarket, tapi tak diberikan oleh penjaga kasir karena tidak bisa membayar. Ia beralasan bila istrinya kembali akan membayarnya. Dong-eun yang kebetulan ada di situ mencoba menyela suaminya untuk bayar duluan. Dong-eun kemudian mendapat pesan dari Ibu Hyun Nam bila ia berada di dekat situ. Ia menceritakan bahwa benar ia ketahuan oleh Hyun Jin. Ibu Hyun Nam tak bermaksud mengkhianati Dong-eun, tapi ia terpaksa melakukannya demi melindungi putrinya. Setelah beberapa hari bersembunyi, ia harus kembali ke radar Hyun Jin agar tak dicurigai. Ibu Hyun Nam juga akan menitipkan putrinya Sun A yang akan dikirim ke luar negeri. Sun A sementara akan tinggal di rumah ibu gurunya dulu sambil ia mempersiapkan kepergian ke luar negeri. Ibunya akan mengurus sekolahnya untuk berhenti dan melanjutkan ke Amerika. Tapi Sun A masih mengkhawatirkan ibunya akan dipukul bila ia menghilang, dan ibunya memilih untuk melindunginya. Di rumah, Yeon Jin marah kepada suaminya kenapa bertemu Hyo Jung, padahal suaminya hanya mencari informasi masa lalu istrinya. Lama membahas, teman-temannya Sarah yang memakai narkoba, Jae Jun yang berandalan, Myung Oh yang menghilang, dan ibunya yang menghabiskan uang ke peramal. Suaminya heran mengapa ia tak merasa bersalah pada dirinya dan Yesol. Selama ini, ia sudah berusaha menahan diri untuk tidak bertengkar. Di butik Jae Jun diberitahu bahwa Han Do Yong datang ke butik. Kemudian, ia memeriksa CCTV dan mencoba melihat rekaman sebelumnya, tapi tidak ada. Yeon Jin meminta menghapusnya. Ibu guru Mon memberitahu bila Yo Jung diwawancari polisi soal Myung Oh kepada Dong-eun. Detektif mewawancarinya karena ada riwayat panggilan terakhir di handphonenya. Ia menelpon Myung Oh karena mengira ia adalah keluarga dari mayat Sohee yang sudah lama disimpan lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, Dong-eun bertemu dengan suaminya Yeon Jin di hotel. Saat diminta melepas mantel, semua orang yang ada di sana terkejut karena bekas luka bakar di tangan Dong-eun. Yeon Jin akhirnya terpancing untuk datang lagi ke klinik Dr. Yo Jung. Sebelum di filler, ia diberikan anestesi yang membuatnya tertidur. Kesempatan itu digunakan dokter untuk mengingat mengetahui apa yang dilakukan pada Myung Oh. Yeon Jin kemudian bermimpi kembali kejadian pembunuhan itu, di mana Myung Oh memerasnya 1 miliar won, tapi Yeon Jin tak merespon. Tiba-tiba ada panggilan masuk di HP Myung Oh yang ketahuan Yeon Jin bahwa ia sedang merekam pembicaraan. Lalu, Yeon Jin menumpahkan minuman ke HP tersebut. Kemudian, ada satu lagi cara agar ia bisa memerasnya dengan mengatakan ada saksi mata saat kematian Sohee dan jasadnya masih berada di rumah sakit Seoul. Ia juga menyimpan bukti ada di kantongnya. Seketika, Yeon Jin terkejut dan mengambil sesuatu di tangan Myung Oh yang ternyata hanya tipuan saja. Myung Oh tertawa dan mengejeknya. Ia benar berada di sana saat kejadian. Seketika, Yeon Jin yang panik dan marah langsung memukulnya dengan botol minuman dengan keras 2 kali hingga tewas. 찬다. 어때? Bagaimana alur cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih.